Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Dwimara, channel yang membahas seputar budidaya perikanan terintegrasi dengan berbagai kegiatan, diantaranya adalah peternakan dan pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang budidaya labu siam. Nah, kenapa kita memilih jenis labu siam atau sayur labu siam? Yang pertama, labu siam ini mudah perawatannya dan mempunyai umur kehidupan itu lebih dari 5 tahun ya. Bahkan dari pengalaman teman-teman yang sudah menjalankan itu bisa sampai 10 tahun dengan perawatan ya. Dengan asumsi kita nanam sekali bisa panen sepanjang tahun dengan jarak waktu yang cukup singkat. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama, kita memilih benih labu siam yang bagus ya, tentunya yang besar-besar dengan jenis yang kita melihat pangsa pasarnya bagus dan para penikmat labu siam itu bermacam-macam ya, sehingga kita bisa memilih labu siam yang seperti apa yang disukai oleh para penikmat labu siam. Nah, kita di sini menyiapkan benihnya dulu, bijinya. Nah, ini kita bisa memetik langsung atau bisa membeli di pasar juga bisa. Pilih yang katakan yang kelihatan lebih tua ya, besar, bersih ya. Nah, jenis labu siam ini saya memilih yang labu siam jenis Thailand ya. Warnanya hijau mengkilap seperti ini ya. Ada beberapa jenis, diantaranya ada yang hijau putih ya, hijau keputihan itu juga ada, tapi tidak begitu banyak digemari para petani dan juga para pengkonsumsi ya. Itu seperti itu. Kemudian ada juga yang warnanya hijau ketuaan atau biru ya, hijau mengarah ke biru. Itu juga di pasaran kurang begitu diminati. Nah, setelah saya bersharing dengan teman-teman, ternyata labu siam jenis ini nih yang banyak sekali di pasar dan orang itu suka mengkonsumsinya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini benih saya kira udah siap ya. Yang selanjutnya kita menyiapkan media tanam ya. Media tanam ini bisa ditanam di polybag ya, dan juga bisa di tanah kebun ya. Kalau kita punya tanah kebun itu bisa menggunakan tanah kebun yang tentunya semua sudah dipersiapkan dengan baik. Dan rencana untuk di saya ini di tanah kebun ya. Nah, demikian untuk pemilihan jenis-jenis labu siam ini ya. Ini harus benar-benar yang bagus supaya nanti kualitas tumbuhnya juga baik dan buahnya juga bagus. Saya kira itu, nanti kita lanjut persiapan alat-alatnya yang perlu kita siapkan untuk menyemai biji labu siam ini. Baiklah teman-teman semuanya, kita lanjut lagi untuk persiapan selanjutnya sambil ngopi dulu ya ini ya. Nah, karena ini malam hari dingin ya, jadi kita ngopi dulu. Untuk selanjutnya kita persiapkan alat-alatnya.
yang dibutuhkan diantaranya adalah ini para-para. Kita buat para-para kecil ini untuk menempatkan biji-biji labusium di antara kotak-kotak ini nanti. Ini terbuat dari bambu, kemudian bisa diikat dengan karet atau tali plastik ya, atau tali rafia itu ya, itu bisa dengan memakai itu ya. Seperti itu. Jadi ini sangat sederhana sekali dan memudahkan ya. Biasanya kalau tidak memakai para-para ini, itu kita memakai ini bekas minuman air mineral gelas. Nah, ini yang sudah, ini saya contohkan. Ini sudah ada tunasnya ini. Nah, akan tetapi kadang kita kesulitan mencari botol plastik ini, gelas ini, yang ukurannya itu ini beda-beda ya, sehingga kadang-kadang sulit ya. Sehingga kita buat para-para seperti ini ya. Nanti pemasangannya seperti apa nanti bisa kita ikuti terus ya videonya, supaya lebih jelas, maksud saya supaya lebih jelas. Nah, ini saya beritahukan ini adalah usia 5 hari ya, 5 hari ya. Jadi sengaja saya membuat media dengan menggunakan air ya, yang tujuannya adalah lebih higienis dan juga lebih cepat untuk perangsangan akarnya dan juga tunas ya. Nah, ini kurang lebih 5 hari ya. 5 hari ini sudah muncul seperti ini. Setelah dari media kayak gini, nanti kita tanam di media polybag, media tanam polybag ya. Nanti dengan menggunakan polybag itu kita isi tanah yang sudah dikasih pupuk kurang lebih 1 bulan. Nah, setelah itu nanti akan tumbuh daun-daunnya ini lebat, baru kita pindah ke kebun yang sudah kita siapkan. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mempersiapkan untuk benihnya yang mau kita semai. Selanjutnya kita siapkan para-paranya tadi ya. Ini saya ulangi lagi, ini dengan media bambu ya, bahan bambu, kemudian kita ikat, dibuat kotak-kotak seperti ini. Jadi ini lebih murah, efektif ya, gampang gitu. Selanjutnya kita sediakan bak air ya. Kemudian kita isi air sampai kira-kira nanti menyentuh benih labusiumnya. Nah, ini kita letakkan di atas seperti ini ya. Tujuannya nanti agar labusium ini menyentuh air sehingga kondisinya lembab dan merangsang untuk pertumbuhan akar. Ini langsung saja kita masukkan ya. Contoh. Nah, ini. Nah, bisa seperti ini ya. Kita tata sesuai dengan lubang-lubang yang ada. Ini juga. Nah, seperti itu ya. Terus sampai penuh. Jadi ini satu setnya isinya 9. Isi 9 ya. Bisa juga dengan menggunakan bak yang lebih besar sehingga isinya lebih banyak ya. Jadi tergantung nanti.
Itu seperti itu, kita tata terus semuanya. Sampai selesai. Nah, ini sudah diletakkan sesuai dengan kotak-kotak yang berjumlah 9 kotak ya. Nah, kalau ingin lebih banyak setnya bisa menggunakan bak yang lebih besar ya. Saya sengaja memilih yang kecil seperti ini agar memindahnya ini tidak terlalu berat kalau ingin dipindah. Nah, setelah posisinya seperti ini, kita letakkan sebaiknya di luar ruangan yang ada kena sinar matahari yang tidak langsung ya. Misalnya di teras atau di samping rumah, tapi pastikan itu aman, tidak ada hewan-hewan ayam atau unggas lainnya yang bisa memakan biji-biji ini ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin menanam labu siam dan cara menyemai biji labu siam agar lebih mudah atau lebih cepat tumbuh akar dan tunas ya. Jadi begitu. Sekali lagi, ini kurang lebih 5 hari ya. 5 hari sudah tumbuh tunas ya. Jika ada yang belum tumbuh tunas, biasanya tumbuhnya akarnya dulu ya, akar baru tunasnya muncul. Yang sudah saya alami, pengalaman kemarin itu 5 hari itu sudah muncul tunas. Nah, baru nanti dari media ini kita pindahkan ke polybag ya. Polybag dengan media tanam, tanah dan dikasih sedikit pupuk lah, pupuk kompos. Nah, setelah itu kurang lebih 1 bulan ya, kira-kira sudah tahan untuk kita semai di tanah kebun kita ya, itu baru kita pindah sehingga posisinya itu sudah tidak rentan terhadap cuaca atau hama ya, itu seperti itu. Kalau langsung di tanah itu bagaimana? Bisa saja di tanah, cuma itu lebih lama dan resiko busuk, juga resiko terhadap penyakit ya, mungkin serangga, kemudian semut ya, atau apapun yang bisa merusak biji-biji yang kita semai. Itu seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin menyemai dan menanam bibit labu siam. Dan saya di sini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama bagi para senior-senior yang sudah lebih dulu punya pengalaman. Ini sekedar sharing saja apa yang saya lakukan di sini, yang saya kerjakan di saya sendiri dalam rangka budidaya labu siam. Dan kita ikuti nanti perkembangannya di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, sukses semua.